Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memuji Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan perjamuan suci pada pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan namanya, dan Tuhan pun turut campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji pujian semusim berlalu, tak terbatas kuasa Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita pada Tuhan.
Pagi ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami boleh Engkau lawati Tuhan, pribadi lepas pribadi. Saat ini keberadaan kami masing-masing di rumah Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam setiap penghidupan kami. Kami sudah menaikkan syukur kami melalui puji-pujian kami. Bahkan saat ini Tuhan, waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh layak menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sediakan tanah hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja, berbicara penuh kepada dalam setiap kehidupan kami, agar kami memperoleh sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, menjadikan sesuatu kekuatan, penghiburan, bahkan keselamatan, bahkan kesembuhan Tuhan, sehingga itu boleh kami peroleh Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana hamba-Mu sudah Engkau persiapkan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berotoritas penuh, berdaulat penuh atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa, menjadi saluran berkat bagi kami semua, untuk menjadi berkat tuntunan dan pengetahuan bagi kami. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan di dalam setiap penghidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Boleh katakan kepada saudara kita yang di sebelah, Anda disertai Roh Kudus. Anda disertai oleh kuasa Tuhan. Anda disertai oleh hadirat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita beri pujian, tepuk tangan bersama kepada Roh Tuhan yang hadir. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, masih dalam suasana Roh Kudus Bapak Ibu. Baru kemarin kita ada pencurahan Roh Kudus. Jadi kira-kira di Yerusalem pada waktu itu orang-orang sedang membicarakan tentang Roh Kudus. Petrus dia sedang membicarakan tentang Roh Kudus bersama-sama dengan teman-temannya. Dia membicarakan itu. Dan tidak henti-hentinya mereka membicarakan. Dan Roh Kudus bekerja di hati setiap orang. Dan Roh Kudus melakukan apa-apa yang ingin dilakukan oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi ini saya tergerak kita mau membaca dari kitab Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Jadi Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Ya, saya ingin membacakan itu. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan kalimat-kalimat itu seperti begini bunyinya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan Ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Lalu dilanjutkan ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa ini. Kalau Roh Kudus itu datang, jadi Roh Kudus itu datang dan Dia melakukan pekerjaannya.
Tema kita pada pagi ini ialah pekerjaan Roh Kudus. Coba Bapak Ibu sebutkan sama-sama, pekerjaan Roh Kudus. Sepertinya seharusnya ada banyak sekali pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan yang penting sekali, yang betul-betul akan dikerjakan dan sedang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Nah, selain daripada dia membuat lahir baru, selain daripada dia menjadikan orang lahir baru, selain daripada dia menguduskan orang-orang yang sudah lahir baru, maka pekerjaan Roh Kudus ini juga terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didorong oleh Roh Kudus terhadap mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang kita mau bahas pada pagi ini ialah, yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu, dia katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini disebutkan seperti itu, Bapak, Ibu. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam anak-anak Tuhan. Untuk saat ini, mulai dari saat itu sampai sekarang dan seterusnya, dia tetap bekerja, terutama di dalam anak-anak Tuhan. Memang dia bekerja di luar untuk menginjil, memakai penginjil-penginjil untuk memenangkan jiwa. Tetapi di dalam jemaat Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mesti mau percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan dia tidak berdiam begitu saja. Dia mau bekerja di dalam hati kita. Dia mau bekerja. Dia mau mengubah hati kita. Karena waktu kita jadi anak Tuhan, kita masih mempraktekkan perkara-perkara yang lama. Kita masih ada dusta-dustanya. Masih ada orang-orang suka ke dukun. Walaupun sudah jadi anak Tuhan, masih ada yang pergi ke dukun. Walaupun sudah jadi anak Tuhan, masih ada yang suka berselingkuh. Walaupun sudah jadi anak Tuhan, masih ada yang berjudi. Walaupun sudah ada Tuhan, masih ada yang tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Garang, Bapak, Ibu. Masih itu. Masih. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam jemaat Tuhan. Bekerja di dalam pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Lalu dia berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini maksudnya seluruh dunia akan berdosa. Memang seluruh dunia berdosa. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus juga, ada orang-orang yang hidup cara duniawi. Hidup cara duniawi. Tapi sebetulnya dia kebaktian. Sebetulnya dia ikut Tuhan. Tapi masih memakai cara-cara hidup duniawi. Nah, itu yang Roh Kudus mau proses untuk supaya kita menjadi orang yang betul-betul hidup sesuai dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh itu namanya kudus. Kudus dari mana? Kudus dari Allah. Jadi kalau kita disebut anak-anak kudus, mestinya kita menyesuaikan diri kita dengan kekudusan Tuhan. Amin. Sebab roh yang berdiam di dalam kita adalah roh yang kudus. Roh yang kudus, bukan roh yang najis, Bapak, Ibu. Bukan roh yang sembarangan roh, bukan. Roh yang kudus. Coba sebut sama-sama. Roh yang kudus. Roh yang kudus berdiam di dalam kita. Nah, padahal kalau kita tidak kudus, bagaimana mungkin dia mau bertahan? Tinggal di tempat yang tidak kudus. Tinggal di hati yang tidak kudus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mulai memikirkan bahwa kita harus meninggalkan ketidakkudusan itu di dalam hidup kita. Baru Roh Kudus itu semakin hari semakin nyata. Nah, lihat Bapak, Ibu. Dia akan menginsafkan orang-orang yang pengikut Kristus tetapi cara hidup duniawi. Jadi dia insafkan, dia mau menyadarkan. Baiklah kita menjadi sadar, Bapak, Ibu, bahwa kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita masih berpikiran-pikiran yang dosa. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita masih berpikiran-pikiran yang kedagingan. Masih menguasai hidup kita. Nah, apakah itu diperkenankan oleh Tuhan? Itu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Tapi kita sudah ikut Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang kita harus hidup dalam proses.
Kita harus hidup di dalam proses. Itu sebabnya pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia belum bawa kita langsung ke surga. Karena pada waktu Dia bawa kita ke surga langsung, ya kita belum bisa cocok kelakuan kita, karakter kita dengan keadaan di surga. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, waktu itu kita masih berpikiran orang cara duniawi. Masih karakter kedagingan masih menguasai kita. Sehingga kita disuruh untuk meninggalkan karakter-karakter cara hidup orang duniawi. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Roh Kudus datang. Dia akan menyadarkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Loh, kalau orang yang di luar Tuhan, memang sudah jelas mereka berdosa. Memang sudah jelas mereka akan dihukum. Sudah tidak usah dirunding lagi memang. Pasti mereka. Tapi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah ikut Tuhan, kalau kita tidak mengikuti cara-cara Tuhan, kalau kita tidak mau menguduskan diri kita seperti Roh Kudus itu yang kudus, maka kita nanti akan terbuang, Bapak Ibu. Kita akan menjadi seperti benih yang rusak di dalam hidup kita. Kita akan menjadi seperti benih yang rusak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan hidup di dalam dosa walaupun sudah ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu mau contoh, banyak contoh. Banyak contoh. Orang ikut Tuhan tapi hidup di dalam dosa. Ada banyak contoh seperti Yudas. Hidup di dalam Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Berpelukan dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berdosa pikirannya. Dan kita tahu dia menjual Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik? Bagaimana mungkin? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus menuntun kita dan mengajarkan kita. Roh Kudus melatih kita. Roh Kudus memberi penjelasan-penjelasan kepada kita agar kita betul-betul menghindari apa-apa yang dosa yang kita sudah tahu. Baik itu ada di pikiran kita, baik itu ada di dalam hati, baik itu ada dalam ucapan-ucapan kita, baik itu ada di dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka kalau kita sudah tahu itu bersalah, kalau kita sudah tahu itu berdosa, mari kita jangan mau melakukannya. Jangan mau melakukannya. Menghindar daripada dosa. Menghindar daripada dosa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena sudah ikut Tuhan tapi belum sadar masih cara hidup duniawi. Lalu dia katakan lagi, dia menginsafkan dunia akan kebenaran. Nah, dia jelaskan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Banyak orang ikut Tuhan tapi berkata bahwa wah, surga itu hanya khayalan saja. Nah, ada pengertian-pengertian itu, Bapak, Ibu. Surga mereka pikir itu hanya khayalan. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu datang dari surga ke bumi. Turun ke dunia. Berarti surga itu ada. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu surga itu ada di mana? Kalau surga itu, kalau ditanya, surga itu ada di mana? Ada pemahaman bahwa surga itu ada di bumi ini. Itu yang salah besar, Bapak Ibu. Itu sesat luar biasa itu. Nah, coba saya mau tanya Bapak Ibu. Surga itu ada di mana? Waktu Yesus pergi ke surga, dia naik mobil apa? Naik pesawat? Arahnya kemana? Ke atas. Berarti surga ada di atas. Bukan di bawah, Bapak Ibu. Jadi ini kebenaran, Bapak Ibu. Jangan kita berpikir, oh surga ada di bumi ini. No, Bapak Ibu. Ada di atas. Di tempat yang tinggi. Makanya Yesaya dia bilang seperti tingginya langit dari bumi. Seperti itulah jalanku daripada jalanmu. Jalannya Tuhan itu tinggi, bukan tinggi nilai saja. Tinggi letaknya dan tinggi. Dan tidak ada yang bisa menjangkau. Kecuali Tuhan Yesus yang bisa menjangkau. Dan kita yang mengikut Tuhan Yesus akan sampai menjangkaunya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini bukan nilai. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tinggi jalanku daripada jalanmu. Tidak. Itu memang tinggi benar. Tempatnya tidak bisa orang datang ke sana. Bahkan si orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Dia berkata kepada Lazarus, kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong celupkan air setetes saja untuk aku. Katakan pada Lazarus, dicelupkan untuk lidahku. Lalu Bapak Abraham berkata, tidak bisa dari tempat kami mau pergi ke tempatmu. Dari tempatmu di neraka itu tidak bisa juga ke tempat kami. Jadi terima saja apa yang menjadi bahagianmu.
Kamu sudah menikmati hidup enak di bumi ini. Di bumi waktu dulu, sekarang kamu menderita oleh karena kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menjangkau surga kecuali melalui Yesus Kristus. Jadi kalau ada pemahaman, oh jalan ke surga itu ada banyak jalan, itu sesat. Jalan ke surga itu tidak ada jalan kecuali jalan yang namanya jalan Yesus Kristus. Di bumi ini banyak jalan, jalan Diponegoro, jalan Jenderal Ahmad Yani, jalan Jenderal Katamso. Ini di bumi. Tapi untuk ke surga itu hanya satu jalan yang bernama jalan Yesus Kristus. Makanya dia berkata, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti ini. Yang lain-lain tidak pernah mengucapkan seperti ini dan tidak berhak dan tidak sanggup. Yesus ini yang Bapak Ibu ikuti. Dia yang mampu. Nah, mari kita pegang ini, pegangan ini. Supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Supaya kita hidup dalam kebenaran Allah. Nah, pergi ke surga itu kebenaran. Nah, pergi ke neraka itu juga kebenaran. Tapi itu tidak dianjurkan untuk Bapak Ibu ke sana. Karena itu dihukum yang kekal. Tidak ada henti-hentinya. Bapak Ibu, mari kita mau percaya kepada Yesus Kristus yang membawa kita ke surga yang kekal. Sampai kekal selama-lamanya. Tidak ada henti-hentinya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu ada kebenaran yang selanjutnya ialah penghakiman Bapak Ibu. Iblis itu sudah dihakimi. Dan sudah menuju ke neraka. Dan memang tempatnya dia di neraka. Nah kalau kita tidak merubah arah hidup kita. Maka kita akan sama jalannya menuju ke neraka. Sama dengan iblis. Sama dengan iblis. Nah itu sebabnya berita Injil seperti ini. Bapak Ibu, kita dengarkan, kita terima, dan kita menyerahkan diri kita untuk mempercayainya. Sehingga kita dibawa ke surga yang kekal. Ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Ini bukan pekerjaan yang sembarang pekerjaan. Ini pekerjaan Roh Kudus yang betul-betul dia inginkan terjadi. Nah di dalam ayat 9, kenapa mereka perlu diberitahu? Karena apa? Karena dia katakan akan dosa, karena mereka tidak percaya. Nih, di dalam ayat 9 dia katakan, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, akan kebenaran karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena mereka pun tidak percaya kepadaku. Jadi ini perlu dijelaskan kepada kita semua Bapak Ibu. Bahwa dosa itu jangan berpikir, oh kalau sudah masuk gereja sudah tidak berdosa. Justru iblis mau dorong, mengincar kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak penting tua atau muda, yang penting sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dia mengincar kita. Seperti di Petrus dia katakan dia, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum untuk mengincar siapa yang dapat diterkam. Nah Bapak Ibu, dia tidak pernah berhenti. Dia datang di pikiran kita. Dia datang di ucapan-ucapan kita. Dia datang di keinginan-keinginan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah harusnya tahu. Kalau ada keinginan-keinginan yang kita tahu berdosa, kita mesti hindari itu. Amin. Coba sebut sama-sama. Kita harus menghindari hal-hal yang dosa. Iya, kita harus menghindari hal-hal yang dosa. Nah, jadi mari kita mau mempercayai kebenaran yang Allah beri kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu dia pergi kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua Bapak Ibu. Dikatakan ayat 13. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kalau seluruh kebenaran Bapak Ibu, saya mau tanya, bisa enggak orang makan masak nasi satu karung langsung dimakan sekali? Bisa? Tidak bisa. Berarti kan sedikit demi sedikit. Nah, kalau seluruh kebenaran, maka di sini saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu ya. Sejujurnya, Bapak Ibu kalau disuruh memilih, kalau Bapak Ibu disuruh memilih tentang kebenaran, ini yang saya tawarkan ada banyak ini. Kebenaran tentang ekonomi keuangan, kebenaran tentang politik dan jabatan, kebenaran tentang ketenaran-ketenaran seperti bintang-bintang film. Jadi
kebenaran tentang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kebenaran tentang kekudusan hidup, dekat dengan Tuhan. Dari semua pengertian kebenaran-kebenaran ini, Bapak Ibu memilih kebenaran apa? Jujur saja. Kebenaran tentang hidup dekat dengan Tuhan. Coba sebut ya, pakai. Lebih dekat dengan Tuhan. Kebenaran tentang hidup lebih dekat dengan Tuhan. Nah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran tentang hidup lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jadi ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Ada orang yang mereka berpikiran bukan salah. Oh, kita perlu ekonomi cukup kalau tidak mau disebut kaya. Oh, kita perlu terkenal. Oh, kita perlu ada jabatan. Kita perlu. Tetapi Bapak Ibu, semua keperluan-keperluan tersebut, bila mana kita tidak hidup dekat dengan Allah, bila mana kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, itu menjadi bumerang bagi kita. Bapak Ibu boleh mencapai apa yang kerinduan kita, menjadi ekonomi keuangan cukup atau kaya sebutannya kalau tidak mau disebut kaya, jabatan, keterlibatan dalam pelayanan yang hebat. Tapi kalau kita tidak hidup dekat dengan Allah, tidak mungkin kita bisa berkenan. Loh, tapi kalau pelayanannya hebat, belum tentu. Siapa tahu itu cuma karena kepandaian bicara. Siapa tahu itu cuma karena ilmu pengetahuan tok. Yang penting orang bisa bicara, menyampaikan. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, bukan urapan Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan tidak inginkan, bagaimana itu? Karena di dalam Matius 7 dikatakan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami melakukan apa-apa yang seperti firman-Mu itu? Nah, Bapak Ibu, tapi pada waktu itu Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Loh, kenapa rupa-rupanya? Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu melakukan apa yang aku kehendaki, dengar baik-baik, apa yang aku kehendaki, itu yang berkenan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kita melakukan banyak mujizat, tapi kalau itu bukan Tuhan yang suruh, itu tidak mungkin bisa berkenan. Coba lebih baik kita baca Matius 7 ya Bapak Ibu. Matius yang ke-7. Ya. Di dalam Matius 7 itu disebutkan Bapak Ibu. Ya. Matius yang ke-7. Ya. Nih. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dengar baik-baik, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, lalu ayat 22 dia katakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Dengar baik-baik. Kalau itu bukan kehendak Tuhan bagi diri pribadi, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi kalau begitu ada banyak orang yang menyembuhkan orang sakit, ada. Tapi mereka mencari itu dengan upaya mereka sendiri. Bukan dari karena Tuhan mendorong mereka. Bukan dari karena Tuhan yang bicara, lalu mereka melakukannya. Nah, dia katakan, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan dorong kita untuk melakukan hal itu, cuma dari karena kepandaian kita makanya, cuma dari kepintaran kita makanya disebut orang pintar. Bapak Ibu, hati-hati kalau kita menjadi orang pintar. Cuma dari kepintaran kita Bapak Ibu. Mengusir setan dari kepintaran kita, dari kepandaian kita. Bukan dari urapan Roh Kudus. Bukan dari dorongan firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit bukan dari karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Tapi ada orang, ada pohon besar di sana, ada batu besar, ada sungai. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Nah, karena dia katakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi kalau kehendak Bapa-Ku bilang, oh kamu menjadi panggilanmu, boleh untuk memberitakan Injil dan sekaligus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya ada orang-orang dipakai Tuhan melayani lalu orang disembuhkan. Tapi ada orang-orang melayani tapi orang jarang disembuhkan.
Tapi dia sudah tahu kalau itu panggilan untuk dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melayani, meminta petunjuk Tuhan. Kehendak-Mu enggak Tuhan saya untuk melayani, untuk melakukan. Apa kehendak-Mu Tuhan? Apa ini kehendak saya atau kehendak-Mu? Nah, Bapak Ibu, mari kita harus kita tahu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Yang baik pun kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu menjadi tidak baik bagi kita. Nah, lihat Bapak Ibu, dengar baik-baik sekali lagi. Yang baik pun, yang nampaknya benar pun, kalau itu bukan kehendak Tuhan bagi saya, belum tentu itu memuliakan Tuhan. Dan tidak akan memuliakan Tuhan. Karena bukan kehendak Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita Bapak Ibu, kita akan mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi kalau kita sudah didiami oleh Roh Kudus, kalau kita sudah berbahasa roh Bapak Ibu, mari kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin kemana? Dipimpin untuk pelayanan. Pelayanan yang, jangan pelayanan yang kita kehendaki. Pelayanan yang Tuhan kehendaki. Saya ingat dulu waktu saya mulai melayani, ya Tuhan memang berkata, dia tidak berkata secara spesifik dengan suara di kuping saya. Melalui organisasi, katakan kamu tugasnya di desa sana Pak Servi. Mau enggak? Oh ya mau. Loh, kamu belum lihat desanya. Ya enggak apa-apa. Yang penting di sana ada jiwa enggak? Kalau enggak ada jiwa ya saya cari jiwa. Nah Bapak Ibu, saya belum pernah ke desa itu yang namanya Sumowono. Tapi saya katakan saya sanggup. Lalu ada yang bilang, loh di sana kolektanya cuma 800 rupiah. Saya bilang, saya bukan melayani uang. Saya melayani jiwa-jiwa. Oh iya betul. Iya melayani jiwa-jiwa lah. Kalau uang, ya itu kalau Tuhan tidak kasih uang untuk makan minum ya Tuhan malu toh. Saya bilang begitu. Oh iya. Akhirnya uang itu datang sendiri Bapak Ibu. Orang bawa uang datang tuh bangun gereja. Bawa uang datang bangun gereja. Orang bawa mobil disaruh parkir di depan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang yang datang Bapak Ibu tidak usah dicari. Nah lihat Bapak Ibu, dan itu berganti-ganti Bapak Ibu sampai jadi, bangunannya sampai jadi, dan seterusnya pekerjaan Tuhan masih sampai sekarang masih ada di sana. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Amin. Itu dia pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan beri karunia, mari kita taat. Bersyukur dengan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Luar biasa toh? Nah, jadi mari kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, Roh Kudus membawa kita kepada hidup, tadi sudah, hidup, oh iya ini tadi, hidup dekat dengan Tuhan. Tadi pilihannya hidup dekat dengan Tuhan. Coba kita baca, ada satu orang yang bisa baca Mazmur 62 ayat 2 sampai 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ya. Dengan suara lantang. Mazmur 62 ayat ke 2 dan 3. 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatan. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Hanya dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Nah, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, memang ada banyak perkara yang mau menggoyahkan kita. Ada banyak hal yang mau menggoyahkan kita. Kekurangan ekonomi, sakit penyakit, banyak perkara juga. Fitnah-fitnah dan lain-lain. Itu tidak akan menggoyahkan kita walaupun itu datang di dalam hidup kita. Karena kita bisa menyaksikan ada orang-orang sakit yang luar biasa. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Yaitu hidup dalam pengudusan. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Dia katakan inilah kehendak Tuhan yaitu pengudusanmu. Pengudusanmu. Kalau kita tidak kudus, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu marilah kita hidup kudus. Di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Berdamailah dengan orang-orang. Dan kejarlah kekudusan. Nah, jadi kita berupaya untuk hidup kudus Bapak Ibu. Amin.
Coba sebut sama-sama. Saya ingin hidup kudus. Tentu memang berproses. Tentu berproses. Luar biasa Tuhan mau memberkati kita dengan kekudusan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Biarlah ini firman. Memang pekerjaan Roh Kudus ini luas sekali. Banyak. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini dan di rumah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkaulah Tuhan yang kudus Tuhan. Engkau adalah Roh yang kudus. Bukan roh yang bukan kudus, tetapi Roh yang kudus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menyesuaikan diri kami dengan kekudusan-Mu. Memang kami tinggal di dunia yang tidak kudus, tetapi Engkau kudus. Sehingga biarlah kami dimampukan untuk menjadi kudus. Sebab Engkau pun berkata, kudus hendaklah Engkau kudus, karena aku kudus. Maka oleh karena itu Tuhan, berkati semua kami yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing. Berkati supaya kami semakin hari, semakin memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami patut bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, masih tetap berdiri. Sekarang kita di Bapak Ibu pada waktu kemarin sudah mendapatkan roti dan anggur. Baiklah, kita akan membuka untuk kita mengikuti perjamuan. Ya. Sambil kita buka, Bapak Ibu, nampaknya ini agak alot ya. Oh, bisa. Ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjamuan ini, Tuhan dia pada waktu Yesus membuat perjamuan suci, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat itu di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 mulai. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Marilah Bapak Ibu peganglah roti itu. Angkat tinggi-tinggi melampaui kepandaian otak kita. Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lalu di dalam ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Nah, di dalam Korintus dia katakan, Paulus dia berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Saudara-saudara mau mengatakan amin? Amin. Mari kita menyatu dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Baik. Sekarang peganglah cawan itu yang Yesus katakan, inilah darahku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita menyatu dengan darah Yesus. Luar biasa Tuhan. Kami berhutang kepadamu Bapa di surga. Oleh karena itu, biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Mulai dari saat ini, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Untuk tubuhmu yang dihancurkan. Supaya tubuh kami mendapatkan tubuh yang sesuai dengan kerajaan surga. Seperti tubuh kebangkitan yang engkau beri, engkau dapatkan naik ke surga. Terima kasih untuk darahmu yang menebus kami. Sehingga dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, saya mau berdoa untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik di tempat ini maupun di rumah. Bapak Ibu, biarlah engkau dikuduskan oleh firman. Dikuduskan oleh darah Yesus. Dikuduskan oleh tubuh Kristus yang sudah dihancurkan. Dan kita menyatu dengan kehidupan tubuh Kristus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami patut bersyukur
karena Engkaulah Bapa yang kekal. Kami menjadi satu dengan Engkau, sehingga Engkau mengangkat kami dan membawa kami ke surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sekarang Bapak Ibu boleh mengangkat tangan sekali lagi. Saya akan ucapkan berkat bagi Bapak Ibu. Semua yang ada di tempat ini dan di rumah, di mana saja Bapak Ibu berada. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah seluruh kehidupan saudara. Sekolah dan kuliah saudara diberkatilah. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang baik diberkatilah. Dan pelayanan-pelayanan serta ibadah-ibadah saudara diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat daripada Bapa. Semua yang percaya berkata, amin. Mari kita beri pujian kepada Tuhan.